Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Dayanti, NIM 20251370110241241 dari kelas F. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai DMA atau Direct Memory Access, yang merupakan salah satu teknik penting dalam organisasi komputer untuk meningkatkan efisiensi transfer data antara perangkat input, output dengan memori utama. Dalam sistem komputer modern, proses perpindahan antara data itu terjadi sangat sering. Data dari keyboard, mouse, hard disk, SSD, kartu jaringan, maupun perangkat lainnya harus dipindahkan ke memori agar dapat diproses oleh CPU. Jika semua perpindahan data harus dilakukan secara langsung oleh CPU, maka CPU akan menjadi sangat sibuk dan kinerja sistem menjadi kurang optimal. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, gunakanlah teknologi yang disebut DMA atau Direct Memory Access. Baik, kita masuk ke pengertian DMA. DMA adalah singkatan dari Direct Memory Access, yaitu metode yang memungkinkan perangkat input-output melakukan transfer data langsung ke memori utama tanpa harus melibatkan CPU dalam setiap proses pemindahan data. Dengan DMA, CPU hanya memberikan instruksi awal mengenai data yang akan dipindahkan. Setelah itu, DMA controller akan menangani proses transfer data secara mandiri. Setelah transfer data selesai, DMA akan memberikan pemberitahuan kepada CPU melalui interrupt. Nah, mengapa sih DMA itu dibutuhkan? Sebelum memahami DMA lebih jauh, kita perlu mengetahui masalah yang terjadi jika DMA itu tidak digunakan. Pada sistem tanpa DMA, proses transfer data itu dilakukan sepenuhnya oleh CPU. Contohnya, ketika hard disk ingin mengirim data ke RAM, nomor 1, hard disk mengirim data ke CPU. 2, CPU menerima data. 3, CPU menyalin data ke RAM. 4, proses tersebut dilakukan berulang-ulang sampai seluruh data selesai dipindahkan. Jika ukuran data sangat besar, CPU akan menghabiskan banyak waktu untuk memindahkan data dan tidak dapat fokus pada tugas lain. Nah, akibatnya adalah yang pertama, kinerja komputer menurun. Yang kedua, CPU menjadi sibuk. Yang ketiga, waktu pemrosesan menjadi lebih lama. Dan keempat, efisiensi sistem berkurang. Karena itulah DMA digunakan untuk membantu CPU. Kita lanjut ke komponen DMA. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit. Yang pertama, memberikan instruksi awal. Yang kedua, menerima pemberitahuan saat transfer selesai. Yang kedua, DMA controller, yaitu mengatur proses transfer data. Yang ketiga, main memory atau RAM, tempat penyimpanan sementara data. Dan yang keempat, input-output device, perangkat seperti SSD, hard disk, keyboard, dan network card. Oke, next kita lanjut ke cara kerja DMA. Yang pertama, CPU mengatur DMA controller. Yang kedua, DMA meminta akses ke bus sistem. Yang ketiga, DMA memindahkan data langsung dari perangkat input-output ke RAM. Yang keempat, setelah selesai, DMA mengirim interrupt ke CPU. Dan yang kelima, CPU menjalankan proses berikutnya. Diagram sederhananya seperti ini.
Kelebihan DMA. Yang pertama, mengurangi beban CPU. Terus yang kedua, transfer data lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem. Yang keempat, cocok untuk transfer data berukuran besar. Nah, kemudian kekurangan dari DNA itu sendiri yaitu membutuhkan hardware tambahan berupa DMA controller, sistem menjadi lebih kompleks, dan bisa terjadi perebutan akses bus dengan CPU. Oke, kita lanjut ke contoh penggunaan DMA. DMA banyak digunakan pada SSD and hard disk, network card, sound card, GPU atau kartu grafis. Nah, contohnya saat membuka file video berukuran besar, itu DMA membantu memindahkan data ke RAM tanpa membebani CPU. Nah, sampailah pada poin terakhir, yaitu kesimpulan. DMA atau Direct Memory Access adalah metode transfer data yang memungkinkan perangkat input-output berkomunikasi langsung dengan memori utama. Dengan DMA, proses transfer menjadi lebih cepat dan CPU dapat berfokus menjalankan tugas lainnya. Oleh karena itu, DMA menjadi salah satu teknologi penting dalam sistem komputer modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.